Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalinda Pratiwi, NIM T2019-4080. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bumi dan jagat raya. Bumi disebut juga sebagai dunia, merupakan salah satu planet ketiga dari matahari tempat manusia hidup. Sedangkan jagat raya didefinisikan secara sederhana adalah segala yang terdapat di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang-bintang, dan sistem tata surya lainnya. Jadi, merupakan lingkungan kehidupan seluruh atau semesta alam. Berkaitan dengan pengembangan pendidikan anak usia dini, yang di dalamnya meliputi juga dimensi pengembangan sains, maka penyampaian informasi dan kemampuan dalam memahami tentang bumi dan jagat raya juga sangat penting disajikan. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa terdapat beberapa konsep dasar dan pengungkapan tentang bumi dan jagat raya yang dapat diberikan kepada mereka, di antaranya tentang A. Usia bumi yang sudah jutaan tahun lamanya. B. Bumi berisi dan strukturnya terdiri dari berbagai batuan dan mineral. C. Akibat pengaruh perubahan fisik, maka di bumi ditentukan berbagai ragam bentuk batuan dan sedimen. D. Hasil studi terhadap fosil yang ditemukan pada batuan dapat menggambarkan kehidupan ribuan bahkan jutaan tahun lalu. E. Banyak tumbuhan dan binatang masa lalu yang telah punah dapat terungkap melalui fosil. F. Banyak terjadi berbagai perubahan di permukaan bumi seperti cuaca, erosi, dan perubahan gunung-gunung. G. Iklim di bumi berubah dari waktu ke waktu sesuai periode tahun atau sejarah. H. Cuaca merupakan perwujudan keadaan di atmosfer yang banyak mempengaruhi kehidupan. I. Alat-alat ukur cuaca digunakan untuk memprediksi cuaca yang terjadi di sekitar kehidupan manusia. J. Siklus air yang terus-menerus berubah bentuk dan lokasi air sangat berpengaruh pada kehidupan dan planet yang didiami manusia. K. Sistem tata surya yang meliputi matahari, bintang-bintang, dan 9 planet yang berada di dalamnya. I. Matahari adalah salah satu bintang dari sekian banyak bintang yang ada di galaksi yang didiami oleh umat manusia. M. Roket, satelit buatan, satelit ruang angkasa merupakan peralatan yang dikembangkan manusia untuk mengeksplorasi karakteristik planet-planet dan sistem tata surya secara lebih akurat dan membantu kehidupan manusia. N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftitahul Syahadah NIM T2019-4089 sebagai materi kedua akan menjelaskan tentang keterampilan proses yang dituntut atau dikembangkan. Pembelajaran sains pada anak usia dini sangat penting untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada anak tentang alam dan segala isinya. Pembelajaran sains tidak hanya membina domain kognitif anak, melainkan membina aspek afektif dan psikomotor secara seimbang. Lebih jauh diharapkan dengan mengembangkan pembelajaran sains yang memadai akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis yang semuanya akan sangat bermanfaat bagi aktualisasi dan kesiapan anak menjadi generasi berkualitas untuk menghadapi perannya yang lebih luas dan kompleks pada masa akan datang. Dalam hal ini, pendidik hendaknya memberikan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan anak menemukan sendiri fakta dan konsep yang bersifat sederhana. Pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anak, sesuai dengan teori experimental learning yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Teori ini menjelaskan bahwa seorang anak memiliki kapasitas dan kemauan untuk belajar sementara. Pendidik hanya memfasilitasi dan membantu agar anak dapat belajar secara optimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Adapun sejumlah keterampilan proses yang diharapkan dapat dikuasai atau ditargetkan dalam konteks penguasaan topik-topik yang bertema bumi dan jagat raya, diantaranya yaitu yang pertama, keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati di sini sering diistilahkan dengan mengobservasi. Mengamati dan melihat tentunya dua hal yang tidak sama.
Pendidik dituntut untuk memberikan bimbingan dalam teknik mengamati atau mengobservasi. Dalam hal ini, anak-anak didorong untuk memperhatikan secara seksama suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Proses observasi yang dilakukan diharapkan melibatkan semua indera anak, sehingga anak tersebut dapat menyatakan sifat yang dimiliki oleh suatu benda atau objek. Adapun keterampilan proses yang dituntun atau diharapkan dari adanya kegiatan keterampilan mengamati di sini, salah satunya yaitu siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis bebatuan dan mineral berdasarkan warna, benda, dan kepadatannya. Untuk keterampilan yang selanjutnya, yang kedua yaitu keterampilan mengklasifikasi atau mengelompokkan. Klasifikasi merupakan keterampilan proses dasar yang digunakan dalam memilah berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga didapatkan golongan atau kelompok serius dari peristiwa yang dimaksud. Anak-anak mulai dapat diajak mengklasifikasikan objek berdasarkan hal sederhana seperti warna dan bentuk suatu objek. Dalam hal ini, pendidik dapat mendorong anak untuk mengklasifikasikan suatu objek berdasarkan ciri-ciri objek tersebut ataupun menentukan dasar penggolongan terhadap suatu objek. Maka dari itu, keterampilan proses yang dituntun atau diharapkan dengan adanya keterampilan ini dalam pembelajaran yang bertema bumi dan jagat raya, salah satunya yaitu siswa dapat mengklasifikasikan teori pembentukan bumi dan jagat raya. Selanjutnya yang ketiga yaitu keterampilan mengkomunikasikan. Berkomunikasi adalah keterampilan proses dasar lainnya yang dapat dimiliki oleh anak. Dalam hal ini, anak-anak didorong untuk berbagi pengamatan melalui berbagai cara kepada temannya. Kegiatan mengkomunikasikan tidak hanya sebatas anak dapat membicarakan penemuan yang mereka dapatkan, akan tetapi anak dapat menanyakan apa yang mereka dapatkan kepada seorang pendidik, juga bisa dikategorikan sebagai proses komunikasi. Keberanian anak tersebut bertanya sesuai fakta yang mereka temukan pada suatu objek menjadi nilai tambah pengetahuan dari proses yang sedang mereka lakukan. Proses komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting karena anak-anak akan mulai memahami bagaimana suatu pengetahuan mulai dibangun dari penemuan mereka sendiri. Adapun keterampilan proses yang dituntun atau diharapkan dari adanya keterampilan mengkomunikasikan ini, salah satunya yaitu siswa dapat menjelaskan beragam aspek ruang dan waktu dalam sistem tata surya. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan membandingkan. Membandingkan merupakan proses pemeriksaan objek dan peristiwa dalam hal persamaan dan perbedaan. Kegiatan ini biasanya melibatkan proses pengukuran, penghitungan, maupun pengamatan secara seksama. Kegiatan membandingkan ini menjadi penting karena anak-anak akan mengamati berbagai macam objek yang memiliki kesamaan maupun perbedaan. Adapun keterampilan proses yang dituntun atau diharapkan dari adanya keterampilan membandingkan, yaitu salah satunya siswa dapat mengidentifikasi perbedaan ruang dan waktu antara bumi dan angkasa luar. Yang terakhir yaitu keterampilan menyimpulkan. Menyimpulkan merupakan keterampilan memberikan penjelasan terhadap suatu data yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman awal anak. Menyimpulkan juga dapat diartikan sebagai kemampuan anak menentukan hubungan sebab akibat atau penjelasan suatu fenomena ketika proses tidak langsung diamati. Adapun keterampilan proses yang dituntun atau diharapkan dari keterampilan menyimpulkan, salah satunya yaitu siswa dapat mengamati gambar atau foto beberapa planet, kemudian siswa dapat menyimpulkan nama dari planet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlailatul Hikmah, NIM T 2019-4108. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi poin C, yaitu ruang lingkup materi pembelajaran bumi dan jagat raya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jagat raya. Jagat raya, alam semesta, alam raya, jagat raya, atau universe dalam arti luas berarti totalitas dari segenap pengada dan semua tatanan dari proses yang ada. Dalam pengertian yang lebih sempit, di dalam alam semesta tercakup sistem dari seluruh benda astronomi. Atas dasar batasan ini, maka ilmu yang mempelajari jagat raya disebut kosmologi. Berikut benda-benda angkasa. 1. Galaksi.
Galaksi adalah sistem kumpulan bintang dalam jumlah besar, terdiri atas berjuta atau bermiliaran bintang. Adapun di antara galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti adalah Andromeda, yakni terletak pada jarak 2,2 juta tahun cahaya. Berdasarkan pengamatan, apabila dilihat dari atas, Bima Sakti tampak terwujud seperti spiral pipih yang berputar. Namun bila dilihat dari samping tampak sebagai cakram. Proses terjadinya galaksi Bima Sakti sendiri lebih kurang pada separuh waktu itu. Yang kedua, bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi intinya. Bintang terdekat dengan bumi adalah matahari pada jarak sekitar 149.680 juta kilometer, diikuti oleh Proxima Centauri dalam rasi bintang Centaurus berjarak sekitar 4 tahun cahaya. Yang ketiga, matahari. Matahari dapat disebut juga sebagai bintang yang berupa suatu bola gas pijar sangat panas, terdiri atas 69,5% hidrogen dan 28%, dan sisanya berupa karbon, nitrogen, dan oksigen dengan massa kurang lebih 20%. Sinar dan panas yang terpancar dari matahari diterima oleh 9 planet termasuk bumi yang mengitarinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Ratna Juwita, NIM T20194113. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Bumi. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya sistem matahari yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti atau The Milky Way atau kabut putih. Dalam tata surya kita, planet bumi menduduki nomor 3 dari matahari. Selain planet-planet dalam tata surya, ada juga benda-benda angkasa 18 lain dan 200 miliar bintang yang dapat pada galaksi Bima Sakti. Pada sebuah penelitian, galaksi Bima Sakti ternyata bukan satu-satunya galaksi, namun terdapat ratusan, jutaan, bahkan miliaran galaksi lainnya yang mengisi jagat raya ini. Dalam ilmu geologi akan dipelajari mengenai kejadian, struktur, lapisan batuan, dan kulit bumi atau litosfer, dan perkembangan sejarahnya. Sedangkan ilmu geofisika dipelajari sifat-sifat batuannya. Hasil penelitian ilmu geologi menunjukkan bahwa unsur bumi telah berusia kurang lebih 4.700 tahun, dari mulai proses pendinginan sampai pada akhirnya mengalami pembekuan. Planet bumi terus berputar mengelilingi suminya yang disebut berotasi selama 24 jam, tepatnya 23 jam 56 menit dalam satu hari. Berevolusi mengelilingi matahari dengan lintas garis edar berupa elips satu putaran, atau berevolusi memakan waktu 365 hari 5 jam 48 menit atau 1 tahun. Bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari ke-8 planet yang dekat dengan matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri atas beberapa bagian, yaitu kerak bumi, selimut, dan inti. Proses terbentuknya bumi. Proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari proses terbentuknya tata surya. Untuk memahaminya, inilah proses pembentukan bumi dari beberapa teori. A. Teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, proses terbentuknya bumi berawal dari puluhan miliar tahun yang lalu. Pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran yang dilakukannya tersebut memungkinkan bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar dan bagian besar terkumpul di pusat, membentuk cakram raksasa. Suatu saat, gumpalan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama jangka waktu lebih kurang 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan nama galaksi Bima Sakti. Kemudian membentuk sistem tata surya.
Sementara itu, bagian ringan yang terlempar keluar tadi mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan memadat. Kemudian gumpalan-gumpalan itu membentuk planet-planet termasuk planet bumi. B. Teori kabut Kant-Laplace. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre de Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini terbentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah, dan memadat karena pendinginan. Bagian yang terlempar ini yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. C. Teori planetesimal. 1 abad sesudah teori kabut tersebut, muncul teori planetesimal yang ditemukan oleh Chamberlin dan Moulton. Teori ini mengungkapkan bahwa pada mulanya telah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Akibat tenaga penarikan matahari asal tadi, terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat dan disebut planetesimal. Planetesimal ini dalam perkembangannya menjadi planet-planet dan salah satunya adalah planet bumi kita. D. Teori pasang surut gas. Teori ini dikemukakan oleh Jeans dan Jeffreys, yakni bahwa sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di bumi ukurannya sangat kecil. Penyebabnya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke bumi, atau 6 kali radius orbit bumi. Tetapi jika sebuah bintang yang bermassa hampir sama besar dengan matahari mendekati matahari, maka akan terbentuk semacam gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang tadi. Gunung-gunung tersebut akan mencapai tinggi yang luar biasa dan membentuk semacam lidah pijar yang besar sekali menjulur dari massa matahari tadi dan merentang ke arah bintang besar itu. C. Teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi, R.A. Littleton. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan pemaparan dari kelompok kami. Nama saya Siti Nurkholia, NIM T20194107. Berikut ini saya akan memaparkan D. Strategi atau metode pembelajaran yang digunakan. Metode merupakan langkah operasional dalam strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Metode diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Metode pembelajaran berarti cara-cara yang dipakai untuk menyajikan bahan pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran yang biasa digunakan yaitu A. Pengembangan sudut belajar yang fokusnya bumi dan jagat raya. Di antara tujuan-tujuan yang seharusnya interokomodasi dalam mengembangkan sudut belajar bumi dan jagat raya, hendak sudut tersebut dapat memberi kesempatan pada anak-anak untuk dapat satu kesempatan untuk mengamati dan mencatat bayangan dirinya pada rentang waktu tertentu. 2. Kesempatan dalam membuat berbagai ilustrasi pembahasan cuaca pada kualitas yang ditempel pada belajar bumi dan jagat raya.
3. Keleluasan membaca dan mengeksplorasikan globe dengan mengetahui mana buatan air. B. Pembuatan buletin board atau majalah dinding di sekolah. Isi dari tampilan buletin hendaklah tidak hanya menampilkan apa yang dipilih oleh guru, tetapi setiap anak dapat mengisi melalui berbagai guntingan koran atau majalah. C. Menggunakan metode berbasis discovery inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti penyelidikan. Metode ini merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi. Secara lebih khusus, para guru dapat juga mencari dan mengembangkan metode pembelajaran sains pada anak yang lebih fokus sifatnya. Demikian pemaparan materi pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.